Halo semuanya, perkenalkan namaku Monica Presilia dengan NIM 2005581 yang merupakan salah satu mahasiswi pendidikan sosiologi tahun 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah pendidikan multikultur yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Bunyamin MPD MA dan Bapak Supriyono SPD MPD, aku akan berbagi lagi nih dengan kalian semua mengenai kekuatan dan kelemahan masyarakat multikultur di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia sangat terkenal dengan keberagamannya. Mulai dari tradisi, budaya, suku bangsa, bahasa, kesenian, dan masih banyak lagi. Tentu hal ini sangat membanggakan bagi Indonesia, baik di mata dunia maupun di masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Namun, kita juga mengetahui bahwa di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Dalam persoalan keberagaman mengenai bangsa Indonesia, selain keindahan akan keberagamannya, kita juga seringkali mengalami konflik akibat dari perbedaan itu sendiri. Nah, pada Wise Voice kali ini, kita akan kupas bersama-sama mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan tersebut. Yuk, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih teman-teman mengenai pengertian dari masyarakat multikultur yang terdiri dari 3 bagian, yaitu masyarakat yang merupakan satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai sistem adat istiadat tertentu secara terus-menerus. Yang kedua adalah multi, yang berarti beraneka ragam. Dan yang terakhir adalah kultural, yang berarti budaya. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai kekurangan yang terletak pada beberapa hal. Yang pertama adalah masalah etnisitas. Istilah etnik sendiri merujuk pada kelompok tertentu karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, dan lainnya pada sistem nilai budaya. Kelompok tersebut mampu melestarikan kelangsungan anggotanya dengan cara berkembang biak, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi, menentukan ciri kelompoknya yang dapat diterima dan dapat dibedakan dari kelompok lain. Identifikasi kelompok etnik pertama kali melalui hubungan darah, sehingga orang yang mengadopsi nilai-nilai tradisi suatu etnik tanpa adanya hubungan darah tidak bisa digolongkan sebagai etnik tersebut. Nah, berhubungan dengan hal ini bisa menimbulkan sikap primordialisme yang merupakan pandangan memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil. Hal ini meliputi tradisi, adat istiadat, kepercayaan, atau segala sesuatu di dalam lingkungan sejak ia dilahirkan. Ikatan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi kelompok etnisnya akan berperan membentuk sikap primordial. Yang selanjutnya adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan melihat dunia hanya melalui sudut pandang budayanya sendiri. Etnosentrisme tidak selalu negatif, tapi dalam hal tertentu juga bisa positif karena bersifat fungsional yang mendorong kelompok dalam perjuangan mencari kekuasaan dan kekayaan. Dan juga saat terjadi konflik dengan bangsa luar, etnosentrisme dapat menjadi kekuatan untuk saling mendukung satu sama lain. Kemudian ada prasangka dan stereotip. Prasangka adalah cara pandang atau perilaku seseorang terhadap orang lain secara negatif, yang menjadi pemisahan tegas antara perasaan kelompok sendiri atau in-group dan perasaan kelompok lain atau out-group. Prasangka terkait erat dengan stereotip yang merupakan gambaran terhadap individu atau kelompok yang terkena prasangka. Yang terakhir adalah konflik SARA,
yaitu suku, agama, ras, antar golongan, yang merupakan istilah untuk menyebut kenyataan masyarakat Indonesia yang masih menggunakan latar belakang etnik, rasial, dan agama untuk mencapai tujuan. SARA adalah format untuk mendefinisikan konflik horizontal di Indonesia terkait kesukubangsaan dan ras, agama, serta menjadi sumber penyebab terjadinya konflik sosial di Indonesia. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai kelebihannya. Don't worry guys, kita jangan sampai terfokus dan takut pada kekurangannya saja, tetapi juga harus bangga pada kelebihannya, yaitu melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat, dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, munculnya rasa penghargaan terhadap budaya lain, sehingga muncul sikap toleransi yang merupakan syarat utama dari masyarakat multikultural. Kemudian, menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital yang cenderung melumpuhkan budaya yang beragam. Hal ini berarti Indonesia sebagai negara multikultural dapat menjadi sasaran yang empuk untuk dapat terpecah belah karena paham kapitalisme cenderung diskriminatif dan mengabaikan eksistensi budaya setempat. Dan terakhir, multikulturalisme merupakan alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Dengan multikulturalisme, bangsa-bangsa duduk secara bersama-sama, saling menghargai, dan saling membantu untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Multikulturalisme mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang atau kelompok saja, tetapi kebenaran itu ada di mana-mana, tergantung dari sudut pandang setiap orang. Nah, teman-teman semua, demikian untuk Wise Voice kali ini. Semoga kita semua mendapatkan pemahaman bahwa sebagai masyarakat haruslah memiliki kesepakatan dan komitmen bahwa negara kesatuan adalah final. Maka dari itu, segala proses dan bentuk keberagaman yang terjadi di dalamnya merupakan suatu hal positif yang dapat menjadikan negara kesatuan semakin eksis dan mengedepankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Oke teman-teman semua, sekian penjelasan pada hari ini. Semoga dapat membawa manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Bye-bye.